Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan terkait dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sering minta kepada Allah supaya kita mendapatkan pertolongan. Ada banyak pertolongan Allah yang diberikan kepada kita semua di dunia ini, karena kita senantiasa minta pertolongan kepada Allah. Yang pertama adalah keberhasilan kita. Jadi ada dalam hidup ini yang kita itu mendapatkan keberhasilan, dan kita tahu bahwa keberhasilan itu adalah tidak lain semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai seperti Qarun, jangan sampai juga seperti Fir'aun. Mereka berhasil, Qarun berhasil mendapatkan kekayaan yang banyak, tapi dia ngakui itu adalah hasil usahanya sendiri. Begitu juga Fir'aun yang bisa menguasai gitu ya, di saat itu di negeri Mesir. Bahkan dia bilang, ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhanmu yang tinggi. Merasa bahwa di atas dia itu tidak ada yang lebih kuasa lagi. Nah, kita tentunya dalam hidup ini ada hal-hal yang menurut kita berhasil, maka kita semua itu adalah tidak lepas daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertolongan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita yang besar itu adalah kita ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, pertolongan Allah yang diberikan kepada kita di dunia ini adalah terkait dengan masalah keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Karena keberkahan adalah sesuatu yang memang senantiasa kita minta. Itulah makanya Rasulullah SAW itu berdoa untuk umatnya supaya mendapatkan keberkahan. Terutama di pagi hari begini nih, kita menerapkan doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku itu di pagi hari ini. Ini termasuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di sini ini. Kemudian keberkahan diantaranya adalah keberkahan umur kita. Kita bisa hadir berarti umur kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah tidak lepas daripada keberkahan Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan kita di dunia. Dan itu yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, sekarang pagi ini kita lanjutkan ya, terkait dengan masalah keberkahan di akhirat atau kesuksesan kita di akhirat. Kesuksesan kita di akhirat itu dimulai dari kematian kita, husnul khotimah. Jadi kalau nanti kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah, itu berarti kita itu mendapatkan kebaikan di akhirat. Itu kan kita sering minta ya, Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah nanti aku di saat sakaratul maut. Rasulullah juga berdoa di saat sakit, Allahumma hawwin alayya bi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan ya Allah aku di saat sakaratul maut. Kita sering berdoa juga itu, Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dan tutuplah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Dan di situ ada doa intinya, wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkanlah kami ya Allah beserta orang-orang yang abrar, orang-orang yang bagus. Orang yang bagus itu kan berarti kan hidupnya itu nanti meninggalnya itu husnul khotimah. Karena yang namanya sakaratul maut itu sakit ya Pak ya. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Qiyamah yang sering dibaca oleh imam itu disebutkan, kalla idza balagha watit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu firaq
wal tafatis saku bisa ila rabbika yauma idzin masaq. Sekali kan tidak. Kalau sudah nyawa itu sudah berada di tenggorokan, siapa yang bisa menolong? Siapa yang bisa menyembuhkan? Gak ada. Di saat itu dia sudah yakin dia akan berpisah dengan dunia. Tidak ada yang bisa berpisah kita. Apa yang kita cinta di dunia, harta, istri, apa, anak, mesti siwadon anul firaq. Sakit sampai wal tafatis saku bisa. Jadi betis itu karena merasa sakit yang sekarang udah melipat-lipat gitu. Waktu nyawa dicabut. Jadi kalau orang itu merasa kesakitan itu kan kadang-kadang ekspresinya itu macam-macam ya. Ada macam-macam lah. Karena kalau kita lihat jangan bahagia, nyawa itu kan mulai dari kaki ya. Bahkan di wal tafatis saku kaki terus ke atas. Terakhir di sini. Oh, udah dari sini sudah. Makanya dikatakan tadi kalla idza balaghatul taraqi wa qila man raq. Maka doa kita itu Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Malaikat yang cabutkan dua macam malaikat. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Doa panjang kita kan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut. Kita sebelum mati taubat, wa rahmatan indal maut, dapat rahmat, wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan setelah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Karena yang pada bahagia, ada orang itu menyesal karena di saat dia di dunia dia itu tidak mau berbuat baik. Ada di surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'uni. Tatkala datang kematian pada mereka, ya Allah, kembalikan aku lagi ke dunia. La'alli a'malu sholihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun wa qawluha. Aku akan berbuat amal soleh kalau aku kembalikan ya Allah ke dunia. Dulu sudah sampaikan, orang baik juga menyesal, pengen tambah lagi kebaikannya. Orang jelek apalagi menyesal, pengen dibalikkan ke dunia untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Innaha kalimatul wa qailuha. Itu omongan yang nggak ada gunanya. Nyesel aja sudah. Wa min warahim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka itu ada barzakh, pemisah ya. Jadi alam barzakh itu kan pemisah antara dunia dan akhirat. Kita nanti akan ke sana. Kita sudah di terminal di dunia. Yang kita itu masih dua, yaitu di barzakh sama akhirat nanti. Bahkan kalau di dalam surat Al-Munafiqun, di sana Allah juga berfirman itu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Maka belanjakanlah hartamu di jalan Allah sebelum datang kematian yang nanti supaya gak menyesal. Kalau kamu kembalikan ke dunia, ya Allah, aku akan sedekah dan aku akan menjadi orang-orang baik, akan beramal soleh. Nah, kalau sudah seperti itu, gak ada gunanya, itu hanya sia-sia aja omongannya itu. Jadi yang bahagia pertolongan Allah yang diberikan kepada kita itu adalah kalau kita husnul khotimah yang senantiasa kita minta. Yang kedua, pertolongan Allah di akhirat itu nanti nyawa kita itu disambut oleh malaikat. Jadi kalau ada disambut malaikat yang bagus, kemudian malaikat itu berucap menyambut ruh kita, itu keberuntungan yang luar biasa. Dan itu tidak bisa diperoleh kecuali orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabsyir bil jannatil ladzii kuntum tu'adun. Roh kita itu, nyawa kita disambut oleh malaikat sambil dikasih hiburan. Sungguhnya orang berucap Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqomah dalam hidupnya ini, kebaikannya sholatnya istiqomah,
sedekahnya istiqomah, berbuat baik kepada sesama, masa juga istiqomah, semua dalam kebaikan istiqomah. Apa kata Allah? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kasih kabar gembira. Kemudian pertolongan Allah yang ketiga itu adalah nanti malaikat itu nyuruh kita itu tidur di alam barzakh. Hatta yab'atsakallahu ila yaumil qiyamah. Tidur kamu sekarang sampai Allah nanti membangkitkan kamu dari kebangkitan. Dan dalam tidur dibayangi sesuatu yang nyaman, yang indah. Rasulullah SAW itu pernah bilang, dan mustarihun atau mustarihun minhu. Ini lagi istirahat atau istirahat darinya. Ini lagi istirahat, ini betul-betul istirahat ya. Nampaknya sebentar gitu ya. Ciri waktu itu kalau kita itu senang dalam waktu itu nampaknya sebentar. Tapi kalau kita tidak senang dalam waktu itu lama. Kalau nunggu-nunggu lama. Contoh misalnya orang-orang di penjara ya, itu kan dalam waktu tidak senang. Sehari aja sudah dia rasa menunggu-nunggu kapan bebas. Tapi kalau kita dalam kesenangan itu waktu itu lah kok habis, kok cepat. Kemudian nanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala selanjutnya itu apa? Adalah kita nanti diampuni oleh Allah. Yaghfir lakum dzunubakum. Doa kita itu kan di dunia ini kan juga minta diampuni Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna. Ampunilah dosa kami ya Allah. Tutup kesalahan kami ya Allah. Itu luar biasa. Tidak ada yang kita harapkan kecuali apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sebagai pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu adalah apabila kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah ampunan kemudian kita dapat surganya Allah dan kemudian kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam Al-Qur'an. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang yang beriman dan orang yang beramal soleh itu sebaik-baik manusia. Jadi surganya Allah Subhanahu wa taala kekal dan intinya radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga senang dengan keridhaan Allah. Inilah pertolongan Allah yang diberikan kita nanti di akhirat, sehingga doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dunia, berikanlah kami kebaikan akhirat. Ya tadi di antara kebaikan mulai dari husnul khotimah sampai menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Hingga tadi ada sambutan ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan kamu senang Tuhanmu ridho juga. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku yang baik dan masuklah kamu ke dalam surga. Ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang nanti yang kita harapkan karena kita masih di dunia. Apakah kita nanti husnul khotimah? Jadi doa kita kan yang masih hidup kita semuanya. Semoga kita nanti husnul khotimah. Nah, yang sudah meninggal doa kita apa? Mereka Allah yarham, semoga Allah merahmati mereka. Allah maghfir lahu, semoga Allah mengampuni. Orang pas ya kalau semoga husnul khotimah. Bagi kita Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. Lindung kepada Allah dari kejelekan, ketidakbaikan, su'ul khotimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang baik di dunia dan juga baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.